Audio Jungle. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari proyek kami dari mata kuliah dasar pemrograman, yaitu dengan tema ATM dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan database MySQL. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari proyek kami, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rizka Karmita. Saya Lu Agustina Aryani. Saya Zahdan Fakih Rahbani. Dan saya Kansanayla. Baik, yang pertama akan saya jelaskan apa sih itu Python. Python merupakan bahasa pemrograman tinggi yang bisa melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau interpretatif dengan menggunakan object-oriented programming dan juga menggunakan semantik dinamis untuk memberikan tingkat keterbacaan sintak. Sebagai bahasa pemrograman tingkat tinggi, Python dapat dipelajari dengan mudah karena telah dilengkapi dengan manajemen memori otomatis. Pengenalan database. Database adalah kumpulan data yang disimpan dengan sistem tertentu dan saling berhubungan sehingga dapat dikelola dengan mudah. Database penting untuk mengatur data yang jumlahnya banyak dan selalu bertambah. Sebagai contoh, program website, aplikasi, dan lainnya. Kemudian, apa sih itu MySQL? SQL sendiri merupakan suatu bahasa yang dipakai di dalam pengambilan data pada relational database atau database yang terstruktur. Jadi, MySQL adalah database management system yang menggunakan bahasa SQL sebagai bahasa penghubung antara perangkat lunak aplikasi dengan database server. Deskripsi singkat. Apa itu mesin ATM? ATM adalah singkatan dari anjungan tunai mandiri atau automatic teller machine. Mesin ini juga dapat memudahkan user untuk melakukan transaksi secara mandiri dan melakukan transaksi antar nasabah seperti memberikan pelayanan untuk transfer uang, tarik tunai, dan cek saldo. Deskripsi singkat mengenai mobile banking. Apa itu mobile banking? Layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi finansial dan non-finansial melalui ponsel. Kemudian, penjelasan singkat program. Program ini dibuat untuk membuat akun m-banking baru pada nasabah lama di teller dan untuk cek akun dan saldo. Program ini juga dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python dan menggunakan database MySQL. Fitur-fitur pada program. Pertama, create membuat akun. Kedua, read cek akun. Ketiga, update memperbarui status akun. Dan keempat, delete menghapus akun. Penerapan CRUD, create membuat nasabah membuat akun baru terdiri dari nomor rekening, username, PIN, dan saldo yang ingin dibuat. Ini adalah contoh dari penerapan CRUD. Kemudian yang kedua itu ada read atau membaca, menampilkan data akun dari nasabah tersebut. Pada ini ada contoh codingannya. Lanjut.
Selanjutnya ada update. Update adalah memperbarui akun yang sudah ada sebelumnya, yaitu bisa memperbarui saldo, PIN, nomor rekening, dan username. Yang tampil di layar merupakan penerapan dari update atau codingan dari update. Yang terakhir, delete menghapus data, menghapus akun nasabah yang telah dibuat sebelumnya. Fungsi program. Di sini kami menggunakan fungsi program ada 4, yaitu if, elif, else, dan print. If menguji suatu kondisi bernilai benar atau salah, kemudian elif menguji suatu kondisi jika if tidak terpenuhi, else menguji suatu kondisi jika if dan elif tidak terpenuhi, kemudian print mencetak atau menampilkan objek ke perangkat keluaran layar atau ke layar. Kemudian fungsi program selanjutnya ada import untuk multi-file, maksudnya yaitu kita dapat memanggil file lain di dalam satu modul yang berbeda. Kemudian ada dev, kumpulan perintah atau baris kode yang dikelompokkan menjadi satu kesatuan untuk kemudian bisa dipanggil atau digunakan berkali-kali. Selanjutnya ada loop untuk memerintah komputer melakukan sesuatu secara berulang-ulang dengan jumlah tertentu selama sebuah kondisi yang telah ditentukan masih terpenuhi. Yang terakhir ada while, proses pengolahan suatu blok kode program selama kondisi bernilai benar dan sebuah kondisi terpenuhi. Baik, terima kasih. Selanjutnya, kami akan mendemonstrasikan hasil dari proyek kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Jahdan. Padanya dipersilakan. Selanjutnya, kita membuat variabel baru untuk menghubungkan ke database virtual. Kemudian kita memanggil variabel untuk menginput MySQL connector yang sebelumnya sudah kita input, kemudian kita mencoba mengkoneksikannya ke server yang kita tuju. Pada kali ini, kami mencontohkan dengan menggunakan localhost variable. Selanjutnya yaitu user. Untuk kali ini kita menggunakan username sama dengan root. Kemudian membuat variabel baru yaitu variabel password dan buat password sesuai username. Kemudian kita akan mencoba menyambungkan apakah sudah tersambung ke server atau belum dengan menggunakan variabel perintah if db, kemudian diikuti dengan variabel db yang sebelumnya kita buat untuk mengkoneksikannya ke MySQL. Kemudian kita membuat variabel print apakah sudah terkoneksi atau belum. Selanjutnya adalah kita membuat database. Database dibuat dengan membuat variabel baru dengan menggunakan variabel base sama dengan db cursor. Kemudian kita akan membuat baris baru yaitu base.execute. Lalu masukkan kalimat create database, dan karena kita membuat database the base, kemudian masukkan the base. Kemudian tujuan kita selanjutnya adalah membuat tabel atau tabel pada database yang telah kita buat sebelumnya. Yang pertama-tama kita import mysql.connector dengan menamainya sebagai MySQL saja. Kemudian kita membuat variabel db atau sebutan database untuk mempermudah dengan isi MySQL, memanggil MySQL connector sebelumnya, dan memerintahkan untuk mengkoneksikannya ke host. Selanjutnya, kali ini kita juga akan menggunakan localhost yang tadi sudah Zahdan bilang, kemudian username sama dengan root, lalu ditambah variabel baru dengan nama database, sama dengan masukkan database yang telah kita buat, kemudian tutup kurungnya. Kemudian buat baris baru, kita membuat sebuah variabel dengan perintah yang sama seperti sebelumnya, yaitu base sama dengan db.cursor, yang fungsinya untuk memanggil variabel db di atas dan mendapat izin untuk mengeditnya. Kurang lebih seperti itu fungsinya. Kemudian kita memanggil variabel baru juga, yaitu db.database
yaitu kita menentukan database mana yang akan dipasang atau akan dieksekusi pada perintah baru selanjutnya. Kemudian kali ini kita juga akan memasukkan nama yang telah dibuat kali ini kan database. Jadi kita tulis juga sama dengan database. Baris selanjutnya buat variabel juga dengan nama base tadi, variabel inti .execute, yaitu memerintahkan untuk melakukan perintah yang ada di kolom. Kali ini eh, kita akan membuat tabel, maka perintahnya yaitu membuat petik sebanyak 3 kali, lalu masukkan variabel atau text script table, lalu masukkan nama tabelnya apa, lalu buka kurung sebagai untuk menentukan variabel apa saja yang ada di dalam tabel tersebut. Nah, kali ini kita akan membuat sekitar 5 kolom. Kolomnya ada apa saja? Yang pertama ada ID, kemudian nomor rekening, yang ketiga ada username, yang keempat ada PIN, dan yang terakhir ada saldo. Nah, untuk variabel pertama, kami akan menggunakan model data atau jenis data integer dan not null, yang artinya itu tidak boleh kosong, atau variabel yang diinput tidak boleh kosong. Kemudian ada auto increment. Jadi untuk auto increment itu sebuah perintah untuk program ini untuk membuat sebuah variabel yang tidak akan sama dengan variabel selanjutnya. Kemudian untuk variabel yang kedua itu juga sama menggunakan integer dan tidak boleh kosong. Untuk variabel ketiga ada username yang menggunakan varchar yang artinya sebuah batasan berapa banyak karakter yang bisa diinput atau bisa masuk ke dalam sebuah database atau dalam sebuah kolom di tabel, dan juga not null yang tidak boleh kosong. Lalu ada variabel keempat, ada PIN, sama menggunakan integer dan tidak boleh kosong. Dan yang terakhir ada variabel saldo, itu sama juga, ada integer dan tidak boleh kosong. Dan ini ada prima key, yang artinya sebuah kunci utama atau inti dan sebuah ini bila kita ingin melakukan apapun, kita akan dilihat dari ID-nya sebagai kunci. Oke, selanjutnya kita buat baris baru, yaitu kita buat baris baru dengan db.commit, yaitu untuk mengeksekusi atau merefresh atau mengsave, kurang lebih seperti itu ya, perintah di atasnya dengan cara memanggil variabel db atau database.commit. Terus kemudian untuk mengetahui atau sudah ada atau belumnya, ada 2 cara. Yang pertama kita membuat perintah baru yaitu base.execute. Ini untuk mengeksekusi program yang ada di dalam tutup kurung. Nah, yang di dalam tutup kurung ini adalah show tables. Kemudian kita buat variabel untuk memanggil perintah untuk print, yaitu dengan membuat variabel baru yang bernama kali ini contohnya data sama dengan base yang variabel data tadi .fetchFall, yaitu untuk perintah untuk menunjukkan apa saja yang ada di dalam sebuah server tersebut yang sesuai variabel sebelumnya. Maka baris selanjutnya adalah print yang dalam kurung data. Kurang lebih seperti itu penjelasan create tables. Kemudian kita akan mengaktifkan Apache-nya dan MySQL juga. Kemudian kita pencet admin. Oke, kita akan kembali ke Teller ya, penjelasan Teller oleh Ega dan Agustina.
Baik, kita akan langsung merun dan menjalankan programnya. Di sini sudah terlihat menu-menu utamanya. Pertama-tama kita akan melihat data user terlebih dahulu. Kita memilih nomor 2. Sudah terlihat data-data user. Setelah itu, pilih menu pertama, yaitu membuat data user baru. Lalu masukkan nomor rekening nasabah, yaitu 46821. Lalu enter. Setelah itu masukkan username nasabah yang akan dibuat, yaitu Syafira. Setelah itu enter. Masukkan PIN yang akan dibuat, 2345. Lalu enter. Masukkan saldo yang akan dibuat, yaitu 500.000. Lalu selesai. Kita sudah membuat akun baru. Kemudian kita akan melihat data user apakah sudah masuk atau belum. Kita memilih menu kedua. Dan terlihat sudah masuk. Kemudian kita akan memilih menu ketiga, yaitu mengedit data user. Di sini kita akan memasukkan ID nasabah. Semisal kita akan masukkan angka 3. Kita akan memasukkan nomor rekening nasabah yang baru, yaitu dengan nomor 222871. Kemudian username baru nasabah, yaitu Tina. Kemudian PIN baru dengan nomor PIN 3689. 36890. Kemudian enter. Kemudian masukkan saldo nasabah yang terbaru. Misal itu 300.000. Enter. Jika ingin memeriksanya kembali, maka kita akan memilih menu nomor 2. Itu melihat data user. Terlihat bahwa user dengan ID nomor 3 itu sudah terganti dengan data yang baru. Kemudian kita akan menghapus data user langsung dari database-nya. Kemudian kita akan mencoba mendelete user dengan ID nomor 6. Di database user dengan ID nomor 6 maka telah dihapus. Kita akan mencobanya kembali di Python dan melihat apakah nasabah dengan ID nomor 6 itu masih ada. Maka kita akan pilih menu nomor 2. Terlihat bahwa user dengan ID nomor 6 dia sudah menghilang. Untuk kembali ke menu utama, maka kita akan pilih 0. Dan kita akan keluar dari program tersebut. Mungkin cukup sekian dari kami, untuk kami. Mohon maaf bila ada salah kata, yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Access granted.